nemuin Nashville mozzarella stick yang viral di luar negeri itu sekarang udah ada di Indonesia. Dan di sini tuh juga terkenal sama daging brisketnya yang super juicy. Sampai-sampai ya orang-orang tuh nge-rate resto ini 5.0 dari 3.000 lebih ulasan. Gila, itu sih sempurna ya. Namanya tuh Goodwill Companion. Begitu masuk, vibes-nya tuh kayak resto barbecue yang ada di Texas, Amerika. Tapi di sini udah dapat sertifikat halal MUI. Ruangan VIP-nya keren banget, guys. Udah gitu ya, makanan beratnya aja start from 35.000, guys. Buat menu sharing ada brisket pizza original, kejunya molor dan ada daging brisketnya. Terus menu yang lagi viral di luar negeri juga ada di sini, guys. Nashville mozzarella stick dipaduin sama tartar sauce yang creamy. Luarannya tuh crust dan keju mozzarellanya molor. Mimin juga suka banget sama bumbu Nashville-nya yang nendang. Ini yang diburu orang-orang, brisket. Sampai-sampai bule aja kepo loh datang ke sini. Daging brisketnya ini diasap selama 18 jam pakai tungku dan kayu khusus. Pantes aja tekstur brisketnya tuh lembut dan juicy banget lemaknya. Fiksi ini Mimin obatin jadi brisket terenak yang ada di Bandung. Untuk karbonya kalian bisa pilih fries atau mac and cheese. Nah, brisketnya ini bisa dimakan pakai sourdough ya, guys. Mimin suka banget sama tekstur sourdough-nya yang airy. Terus isian daging brisketnya tuh bener-bener banyak. Jangan lupa cobain corn ribs-nya. Main course yang cuma 35.000, butter chicken rice Nashville. Selengkap itu sampai ada smoothies bowl, guys. Ini manisnya dari madu loh. Pokoknya ya, semua makanan dan minuman di sini tuh bener-bener diperhatiin. Sampai-sampai mereka tuh punya menu kopi yang dipaduin sama herbs. Kalau ke Bandung, Goodwill Companion wajib jadi list kuliner kalian. Ini Mimin mau nyamperin Korean barbecue favoritnya Jungkook BTS, guys. Tuh, di situ tempatnya. Ternyata kecil banget tempatnya. Namanya tuh Yongdong Gyoji. Gak nyangka tempatnya tuh sederhana buat tempat makan artis sebesar Jungkook. Selain Jungkook, ternyata banyak juga artis lain yang barbekyuan di sini, guys. Nah, biasanya Jungkook tuh duduknya di sini, guys. Tempatnya di kursi ini. Sekarang Mimin duduk di sini. Persis kan? Ternyata ada menu yang diorder sama Jungkook BTS. Tuh, Mimin pesen yang ini, guys. Wow, masih blub-blub. Nah, ini set barbeque-nya udah sama sudubu jjigae yang pastinya pakai pork. Dari baunya aja udah pedes, guys, ini. Dan untuk ngegrillnya pakai black jeju pork loh, guys. Jungkook BTS tuh emang suka samgyeopsal ya, alias perut babi. Ya ampun, kenapa bisa satu selera sama Mimin ya? Nah, ini cara makannya dibarengin side dish kayak kimchi dan sayur-sayuran yang lain. Wah, selera Jungkook BTS emang bagus banget ya, guys. Mulai dari samgyeopsal sampai sundubu jjigae-nya ini enak banget. Terus pas Jungkook makan di sini, sisanya tuh dibikin nasi goreng kimchi gitu, guys. Dipakein keju cheddar dan mozzarella. Terus terakhir ditaburin nori yang banyak. Tinggal ditunggu bentar udah jadi semolor ini, guys, nasi goreng kimchinya. Asli ini enak banget, guys. Kalian yang pengen ngerasain menu yang dimakan Jungkook plus tempat duduk yang pernah didudukin Jungkook, wajib datang ke sini ya. Cafe ini tuh ratingnya 4,9 di Google dan yang review tuh udah 1.000 lebih ulasan loh, guys. Wow. Penasaran deh Mimin, emang gak ada miss-nya ya cafe ini? Jadi cafe ini tuh sedikit lagi sempurna ya, guys. Mimin tuh udah lelah banget sama gimmick-gimmick cafe. Tapi kalau kopi Inside ini beneran legit. Cafe seluas ini tiap titik tuh ada colokan buat ngumpul, meeting, nongkrong, bukanya 24 jam pula. Live music rasa konser tiap hari karena ada videotron yang gede banget, bisa nobar juga. Nah, biasanya yang kayak gini kan makanannya B aja atau malah zone. Tapi kalau di Kopi Inside beda, guys. Di sini Mimin nemuin bebek goreng sambal ijo selekoh ini. Sambal ijonya pedes gurih, porsinya banyak, dan bebek gorengnya pun dapet yang jumbo. Terus rice bowl-nya ini nggak bisa dianggap sepele ya. Udah dapet protein dari daging, sayur, dan telur di satu menu. Gila sih, makanannya tuh banyak, bervariatif, tapi satu pun gak ada yang gagal loh. Aneka dimsumnya ini juga meaty, padet, ala Bandung style gitu, guys. Makanya dicampurin chili oil, saus, dan mayones. Buat yang bawa anak-anak bisa tuh dipesenin menu-menu pastanya. BTW kalau mau kesini saking ramenya, mending jamnya jangan kesorean, guys, karena di sini sering waiting list loh. Udahlah, emang layak kok mereka dapat rate 4,9 di Google. Gak ada kurangnya cafe ini. Mimin tuh cobain slice cake-nya dan ini tuh gak kemanisan, guys, malah nyoklat banget. Untuk kopi-kopinya gak usah ditanya lagi deh, mereka tuh juaranya, guys. Ini sih kalian wajib cobain ya. Toiletnya aja super bersih dan buat sobat muslimin ada musola yang luas dan bersih. Yuk guys, cobain. Kota ini lagi, kota ini lagi. Jadi ini tuh sandwich yang lagi diburu banget, baik dari dalam maupun luar kota Bandung, guys. Nah, dagingnya ini pakai daging brisket yang di blend selama 7-10 hari dan dimasak slow cook sampai 7 jam loh, guys. Terus rotinya pakai roti sourdough yang dibuat homemade setiap hari. Jadi fresh banget. Akhirnya wishlist Mimin kesampaian, nyobain B&B Canteen. Ya, tuh kan rame banget karena mereka tuh bukanya cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore aja. Konsep
tempatnya tuh Western Canteen ya guys. Jadi kita bisa lihat makanan kita pas disiapin. Udah gitu ternyata dagingnya ini dari peternakan sendiri loh. Salut deh Mimin sama cara mereka mempertahankan kualitas produknya. Nah ini dia the famous corned beef sourdough. Sandwich ini tuh nggak bisa di take away ya guys, karena best time-nya di 3-4 jam aja. Jadi disaranin makan langsung di tempat. Yang Mimin pesan ini tuh ekstra 80 gram corned beef guys tuh. Makanya tebel banget. Beneran ini tuh enak banget, corned beefnya lembut, juicy, sausnya creamy gitu. Nah ini makanya bisa kalian pakai chili oil. Combo maut ya dimakan sama chili oilnya, lebih spicy guys. Ini sandwich terenak yang pernah Mimin makan seumur hidup. Tuh lihat deh jus dagingnya. Untuk sides-nya Mimin pilih bitter ball. Ternyata ini tuh isinya beef guys. Ya ampun kenapa enak-enak banget sih menu di B&B Canteen ini. Caesar saladnya ini bener-bener royal banget parmesannya. Dan untuk dessertnya ini ada Basque cheesecake. Lumer banget guys. Underrated guys, ini tuh creamy, milky, enak banget. Pokoknya kalau kalian ke Bandung wajib banget nyamperin B&B Canteen. Yes. Pesta daging 1 kilo Wagyu. Gak perlu mahal guys, sebanyak ini cuma 800 ribuan. Dagingnya daging Wagyu asli tuh. Jujur kan Mimin gak bohong ya guys, bukan daging melting. Kalau kalian tahu kau steak Malang, nah double cow ini versi premiumnya guys. Deg-degan pas awal-awal kirain bakal mahal gitu ya, ternyata masih affordable harganya. Kayak ini nih Wagyu grande platter cuma 899 ribu, bisa untuk 3-4 orang. Kak ini masa gak sampai sejuta udah bisa dapat Wagyu? Iya kak, dari harga 800 ribuan kita udah dapat 5 Wagyu, 5 jenis Wagyu untuk 3-4 orang. Wah, segede ini Wagyu semua guys. Kalau dihitung-hitung ini tuh beratnya sekilo daging Wagyu guys. Ada 5 jenis Wagyu, skirt MB7, rib finger MB7, dan blade MB5. Di dalam platter ini udah ada menu barunya guys, grass-filled sirloin MB7 dan blade MB9. Kalau dagingnya udah premium, tingkat kematangannya paling enak ya medium ya guys. Menurut Mimin sih ini harganya terlalu murah. Dagingnya lembut, juicy, saking rame condimentsnya sampai-sampai ada roti dong. Jadi bisa dijadiin sandwich daging kayak gini. Dicocolin sama macem-macem sausnya tuh bener-bener mantep banget guys. Ini sih jelas-jelas approved by Mimin cewek ya. Semua itu udah termasuk corn rib, salad, dan 2 side dish aligot dan ube brulee. Nah aligot ini tuh kayak sejenis mashed potato tapi lebih enak karena lebih cheesy. Dan BTW ube brulee-nya ini enak banget, pulen, legi. Nah kalau mau dinner ala carte harus cobain pikanya steak. Terus wajib pakai double cow sauce. Aroma dagingnya tuh khas dan cocok banget pakai DC sauce ini guys. Aroma dagingnya khas dan cocok dipaduin saus yang buttery. Mimin juga iseng cobain steak ayamnya guys, creamy, juicy parah karena pakai paha ayam. Ditutup sama dessert sweet butter corn ice cream. Oh iya di sini juga bisa bikin hampers dan barbecue home service juga loh. Yuk guys cobain. Pantes aja ini namanya sambal setan. Sambelnya emang sepedes itu guys, sampai Mimin harus minum berkali-kali. Parah-parah pedesnya gak umum. Guys Mimin tuh nyobain ikutan puasa seharian dari pagi sampai malam dan sekarang lemes guys. Lapar banget, Mimin mau bales dendam, mau makan yang pedes-pedes. Orang gila mana yang buka puasa malah nyari yang berminyak dan pedes-pedes. Ya ini cuman Mimin doang guys orang gilanya. Cabai mentah segitu banyaknya diulek langsung di tempat. Sekalian Mimin mau semenit bukber alias semenit buka berani. Sehat-sehat deh lambung Mimin. Wah udah beduk tuh, alhamdulillah sekarang bisa makan guys. Tuangin semua sambal setannya ya. Sambal setan ini tuh sambal mentah ya guys. Jadi nggak heran kalau pedesnya tuh sadis banget. Baru suapan pertama udah pedes sampai batuk-batuk. Gila-gila pedes banget ya. Mana seharian belum makan sama sekali. Sekali makan goreng-gorengan dan pedes kayak gini. Tapi guys karena lauknya digoreng pakai minyak yang banyak, jadi bikin tenggorokan gak enak. Untung Mimin bawa Kultopia kemana-mana. Sekarang ada 2 rasa baru guys, Kultopia yuzu pomelo dan Kultopia melon orange. Nah ini Mimin minum yang yuzu pomelo. Wah seger banget. Perpaduan rasa yuzu dan pomelonya tuh cool banget di tenggorokan. Apalagi Kultopia ini meredakan panas dalam. Bener-bener cocok banget ini diminum pas buka puasa. Apalagi kalau bukanya pakai yang pedas dan berminyak. Jadi nggak takut deh sama yang namanya panas dalam. Tenggorokan udah aman, jadi lanjut makan lagi. Nah kalau kayak gini kan jadi bebas mau makan yang berminyak dan pedes-pedes pas buka puasa. Kalian tuh wajib juga ya nyetok Kultopia ini. Dapetinnya udah bisa di minimarket, supermarket, ataupun warung terdekat. Kultopia redakan panas dalam. Kasih minyak babi biar harum. Kodratnya sebuah bakmi itu emang harusnya kayak gini guys, pakai minyak babi. Jadi hasilnya wangi.
tes kriuk. Mimin kasih tahu ya, surganya babi Aju 186. Ini nih kokonya yang jago banget masak perbabian. Asli Singkawang dan merantau ke Jakarta udah lama dan bikin bakmi khas Singkawang yang otentik. Yang tentunya semua masakan koko ini pakai minyak babi dan juga daging babi. Nah, ini bakmi komplitnya lengkap banget guys isiannya. Ada perbabian, terus ada bakso ikan dan juga bebek. Bebeknya mereka pilih yang lemaknya tebel dan juicy. Perbabiannya juga komplit banget. Ada chashu, babi panggang dan juga lemaknya guys. Siobaknya fatty banget, kulitnya kriuk-kriuk. Parah sih, juara banget siobaknya. Nah, kalau nasi campur khas Singkawang tuh pakai bumbu gurih yang kental kayak gini guys. Lagi-lagi seporsi udah lengkap banget ya. Ada babi merah, babi kriuk, bebek dan juga sayur asin. Karena ada sayur asinnya jadi cita rasanya tuh makin kaya guys. Terus nasinya tuh tipe yang gurih wangi. Bener-bener enak banget. Nasi gorengnya ini porsinya juga gede banget guys. Ngosengnya lama pakai api yang tinggi jadi smoky. Nah, ini baru mie goreng yang bener dan enak. Pakai minyak babi dan ada lemak babi yang kriuk-kriuk juga. Enaknya daging babi tuh kayak gini, dibikin masakan apapun selalu enak. Apalagi dibikin bubur khas Singkawang kayak gini nih. Buburnya cair tapi tekstur nasinya tuh masih berasa. Super comforting. Pokoknya ya kalau kalian pecinta masakan babi kayak Mimin, wajib banget ke Aju 186. Wah, ini tuh beef brisket terjuicy, terlumer, terenak yang pernah Mimin makan. Terbukti guys, brisket yang mereka pakai ini premium sampai jadi incerannya para bule. Namanya Uncle Jack Smokehouse dan ini tuh lokasinya nyempil banget guys. Di ruang putih venue, kalian tinggal naik aja di lantai 2-nya. Lokasinya di rooftop guys, tapi kalian bisa dine in di area bawah. Nah, mereka tuh pakai kayu bakar khusus guys, jadi aromanya makin smoky. Ini tong-tongnya gede-gede banget guys tuh. Nah, jadi ini tuh buat nge-smoke dagingnya guys. Ngasepnya pun durasinya juga lama guys, 14 sampai 16 jam. Setelah diasap terus dipanggang lagi sebelum disajiin di depan kita. Dan yang paling penting halalan toyiban dan gak terafiliasi istri Will. Wow, ini aroma brisketnya smoky banget. Terus ini potongannya gede-gede guys. Lokal hero-nya Bandung tuh emang gak bisa disepelehin guys. Kualitas brisketnya ini premium banget. Teksturnya lembut banget dan digigit gak ada perlawanan. Ini ciamik banget loh. Tuh, kasih saus guys. Aroma smoky-nya harum banget. Jujur ya, ini tuh smoke brisket terenak yang pernah Mimin makan. Beef short ribs-nya udah Mimin sausin dan ini tebel banget guys dagingnya. Selain brisket, di sini juga ada ribs guys. Tulangnya tipis tapi dagingnya tuh tebel banget. Hebatnya lagi, dagingnya tuh tetap smoky dan juicy. Save the best for the last ya guys. Ini tuh focaccia sandwich yang isinya brisket. Rotinya ini pakai sourdough, jadi teksturnya tuh chewy dan juga airy. Sausnya creamy, cheesy. Tuh brisketnya sebanyak ini guys. Wow. Kondimennya ini juga enak-enak guys. Mereka tuh sedetail itu sampai bikin salad sayur dan potato chipsnya seenak ini guys. Terus minumnya sarsaparilla lokal Bandung. Kalian kalau ke Bandung wajib sih mampir ke sini.